Angin malam berhembus dingin, tetapi tanganku masih terasa panas setelah mengetuk pintu apartemen itu. Pintu terbuka, dan di sana dia berdiri, Maira, dengan gaun satin hitam yang seolah sengaja memeluk tubuhnya. Tubuhku tegang, tapi bukan karena takut. "Ayo masuk, Lukman," katanya sambil tersenyum tipis. Suaranya bagaikan bisikan rahasia yang melintasi pikiranku. Langkahku terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena sadar bahwa aku sedang melangkah ke dalam masalah. Apartemen itu wangi, campuran aroma mawar dan kayu manis. Di tengah ruangan, ada meja makan kecil dengan lilin menyala, dan 2 gelas anggur merah sudah terisi. "Kamu sudah tahu ini salah, kan?" tanyanya sambil menuangkan anggur lagi untukku, seolah membaca pikiranku. Aku menelan ludah. "Kalau tahu ini salah, kenapa kamu terus memanggilku?" Dia tersenyum lagi, kali ini lebih dalam, seperti wanita yang tahu dia memegang kendali penuh. "Karena kamu juga menginginkannya, Lukman. Kita hanya manusia." Awalnya, aku pikir ini hanya permainan. Wanita dewasa yang kesepian, pria muda yang mencari petualangan. Tapi Maira bukan sekadar wanita biasa. Dia seperti api, panas dan memikat. Tapi jika terlalu dekat, aku tahu aku akan terbakar. "Aku sudah bilang, jangan terlalu dekat denganku," katanya suatu hari di tengah canda tawa kami. "Kenapa? Karena suamimu?" tanyaku setengah bercanda, meskipun ada rasa penasaran yang menusuk. Ekspresi wajahnya berubah, dari hangat menjadi dingin dalam hitungan detik. "Jangan pernah bicara soal dia," katanya tajam. "Dia bukan urusanmu." Aku mengangguk, tapi di kepalaku, pertanyaan itu terus berputar. Siapa pria yang beruntung memiliki wanita seperti Maira? Dan kenapa dia tidak ada di sini malam ini? Suatu malam, aku datang lebih awal dari biasanya. Pintu apartemen tidak terkunci, dan aku masuk tanpa mengetuk. "Maira?" panggilku, tapi tak ada jawaban. Aku melihat pintu kamar terbuka sedikit. Di sana, aku melihat Maira duduk di atas ranjang, memegang foto seorang pria. Tangannya gemetar, dan air mata mengalir di pipinya. "Dia siapa, Tante?" tanyaku, kali ini tanpa basa-basi. Dia menoleh cepat, lalu menyembunyikan foto itu di belakang punggungnya. "Bukan urusanmu." "Tapi aku berhak tahu," desakku. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. "Dia suamiku, tapi dia bukan pria yang kamu bayangkan." Aku tak mengerti. Apa maksudnya? Jika dia suaminya, kenapa Maira terlihat begitu takut? Beberapa hari kemudian, Maira mulai menceritakan semuanya. Suaminya adalah seorang pengusaha kaya raya, tetapi juga pria yang dingin dan penuh rahasia. Pernikahan mereka hanyalah kontrak. "Dia punya banyak wanita lain, Lukman," katanya sambil menatap keluar jendela. "Aku hanya salah satu dari koleksi yang dia miliki, tapi aku yang paling dia kendalikan." Aku tak percaya. Wanita seperti Maira, yang penuh percaya diri dan anggun, ternyata hidup di bawah bayang-bayang pria yang tidak mencintainya. "Kenapa kamu tidak meninggalkannya?" tanyaku. Dia tersenyum pahit. Dia punya segalanya: uang, kekuasaan, dan cara untuk menghancurkan hidupku jika aku mencoba pergi. Hubungan kami semakin intens, tapi juga semakin berbahaya. Suatu malam, ketika kami sedang berbincang di sofa, aku mendengar langkah kaki di lorong. Maira tiba-tiba panik. "Itu dia. Kamu harus pergi." "Dia? Maksudmu suamimu?" Dia mengangguk cepat, mendorongku ke arah balkon. "Jangan biarkan dia melihatmu. Kalau dia tahu, kita berdua akan hancur." Aku bersembunyi di balik tirai balkon, menyaksikan seorang pria masuk ke apartemen. Wajahnya dingin, penuh kuasa. Aku tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa kuhentikan. Malam itu, setelah kepergian suaminya, aku kembali masuk ke apartemen. Tubuhku masih gemetar, bukan karena ketakutan,
tetapi karena adrenalin yang memuncak. Maira duduk di sofa dengan wajah pucat, kedua tangannya memegang gelas anggur yang kosong. "Kamu gila, Lukman," katanya pelan, hampir berbisik. "Kalau dia tahu." "Aku nggak peduli," potongku. Aku mendekat, duduk di hadapannya. "Aku nggak bisa terus sembunyi seperti ini. Kamu tahu aku butuh kamu." Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang berkilau karena air mata. "Kita nggak bisa terus seperti ini. Ini salah, Lukman. Aku jauh lebih tua darimu. Aku punya suami. Dan kamu seharusnya mencari seseorang yang lebih baik." Aku tertawa kecil, pahit. "Seseorang yang lebih baik? Maira, kamu yang terbaik buatku. Aku nggak peduli berapa umurmu, atau siapa dia. Aku cuma mau kamu." Dia diam, lalu tiba-tiba meraih wajahku, menciumku dengan penuh hasrat. Ciumannya seperti kobaran api, membakar semua keraguan di antara kami. Tangannya bergerak ke rambutku, sementara tubuhnya mendekat. "Aku benci kamu," bisiknya di sela-sela ciuman. "Aku benci karena kamu membuatku merasa hidup lagi." Kami melupakan segalanya malam itu. Umur, status, dan dunia di luar apartemen kecil itu. Di dalam kamar Maira, hanya ada aku dan dia. Setiap sentuhan, setiap bisikan, terasa seperti langkah lebih jauh menuju jurang yang tak terlihat. "Apa kamu tahu?" katanya sambil memelukku di bawah selimut. "Ini pertama kalinya dalam 10 tahun aku merasa dicintai." Aku menatapnya, bingung. "Tante Maira, maksudku, kamu selama ini?" Dia mengangguk pelan. "Dia nggak pernah benar-benar mencintaiku, Lukman. Aku cuma trofi buat dia." "Kamu tahu apa yang dia bilang waktu kami menikah?" "Kamu cantik. Kamu pantas jadi istri seorang pria sukses seperti aku." Itu saja. Nggak pernah ada, "Aku mencintaimu." Hatiku terasa sakit mendengar ceritanya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menaruh jari di bibirku. "Jangan bilang apa-apa. Cukup di sini, cukup malam ini." Hari-hari berikutnya, aku semakin sering datang ke apartemen Maira. Hubungan kami menjadi candu. Sesuatu yang aku tahu salah tapi tak bisa kuhentikan. Namun, di sisi lain, ketegangan juga semakin nyata. Aku mulai merasa diawasi. Suatu malam, saat aku meninggalkan apartemen, aku melihat sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan. Aku menghentikan langkahku, mencoba melihat siapa di dalam mobil itu, tetapi kaca gelapnya menutupi segalanya. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu suaminya? Apakah dia tahu? Saat aku menceritakan hal ini kepada Maira, dia terlihat panik. "Dia nggak boleh tahu, Lukman. Kalau dia tahu, kamu akan dalam bahaya." "Aku nggak peduli. Kalau dia mau apa, aku siap hadapin," kataku dengan suara keras. Maira menggeleng, lalu mencengkeram tanganku. "Kamu nggak tahu siapa dia. Dia punya kekuasaan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dia nggak cuma akan menghancurkanmu, tapi juga keluargamu, teman-temanmu, semua yang kamu cintai." Aku terpaku. Ada ketakutan di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketegangan memuncak saat aku menerima sebuah pesan anonim di ponselku. "Kamu pikir dia milikmu? Berhenti sekarang, atau semuanya akan berakhir buruk untukmu." Pesan itu diikuti oleh foto, aku dan Maira, sedang bercanda di balkon apartemennya. Foto itu diambil dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk menunjukkan siapa kami. Aku menunjukkan pesan itu kepada Maira, dan dia langsung panik. "Kita harus berhenti, Lukman. Kita nggak punya pilihan." "Tidak," bentakku. "Aku nggak akan biarkan dia menghancurkan ini. Aku mencintaimu, Maira. Aku nggak akan menyerah begitu saja." Dia memelukku, menangis. Tapi di matanya, aku tahu dia sudah membuat keputusan. Malam terakhir kami bersama terasa berbeda.
Maira lebih pendiam dari biasanya. Dia memasak makan malam favoritku, sesuatu yang jarang dia lakukan. Saat aku memeluknya di sofa, dia berbisik, "Aku akan selalu mencintaimu, Lukman. Tapi kadang, cinta saja nggak cukup." Aku menatapnya, bingung. "Apa maksudmu?" Dia hanya tersenyum kecil, lalu mencium keningku. Keesokan paginya, aku terbangun sendirian di apartemen itu. Maira sudah pergi, meninggalkan sepucuk surat di meja. "Lukman, aku harus pergi sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Jangan cari aku. Ini bukan akhir, tapi awal yang baru untuk kita berdua. Selamat tinggal." Aku menggenggam surat itu erat-erat, menyadari bahwa pintu itu kini benar-benar tertutup untukku. Aku tak bisa menerima kenyataan itu. Surat yang ditinggalkannya terasa seperti belati yang menghujam dadaku. Malam itu aku kembali ke apartemennya, berharap dia akan muncul, meski hanya untuk mengatakan bahwa semua ini hanyalah permainan. Namun, apartemen itu kosong. Bahkan aroma parfumnya yang khas pun sudah memudar. Aku mencoba mencarinya, meminta informasi dari penjaga apartemen, bertanya pada tetangga, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. "Dia pergi begitu saja, Mas," kata seorang ibu tua di lorong. Setiap petunjuk terasa seperti teka-teki yang mengarah ke jalan buntu. Hingga suatu hari, aku mendapat pesan tak terduga di ponselku. "Berhenti mencarinya. Kamu tahu ini tidak akan berakhir baik." Pesan itu dari nomor anonim, tapi aku tahu siapa yang mengirimnya. Suaminya. Dia tahu aku takkan menyerah, dan dia ingin aku berhenti, dengan cara apapun. Minggu-minggu berlalu tanpa kabar. Aku mulai kehilangan harapan. Hingga suatu malam di sebuah kafe kecil dekat kampus, aku melihat sosok yang tak asing. Maira. Dia duduk sendirian, mengenakan mantel krem yang membungkus tubuh mungilnya. Dia tampak berbeda, pucat, lelah, tapi tetap memancarkan keanggunan yang membuatku terpaku. Aku mendekatinya, dan dia mendongak. Mata kami bertemu, dan seketika air matanya jatuh. "Lukman," bisiknya. Suaranya bergetar. Tanpa berpikir, aku memeluknya erat. "Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa kamu pergi?" Dia terisak di dadaku, lalu berbisik, "Aku harus melindungi kamu. Aku nggak bisa terus menempatkanmu dalam bahaya." Tapi aku nggak peduli, Maira. Aku nggak peduli sama bahaya. Aku cuma mau kamu. Dia menggeleng lemah. "Kamu nggak tahu siapa dia, Lukman. Dia akan menghancurkanmu, dan aku nggak bisa hidup kalau itu terjadi." Aku menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu kita hadapi dia bersama. Aku nggak akan biarkan dia terus mengendalikan hidupmu." Maira akhirnya setuju untuk menceritakan semuanya. Suaminya bukan sekadar pengusaha biasa. Dia memiliki jaringan yang luas, kekuasaan yang bisa menekan siapa saja, termasuk keluarganya sendiri. "Dia punya orang di mana-mana," katanya. "Dan kalau dia tahu aku bertemu kamu lagi, dia nggak akan tinggal diam." Tapi aku sudah membuat keputusan. Kami harus menghentikan ini, atau kami akan terus hidup dalam ketakutan. Dengan informasi yang diberikan Maira, aku mulai mencari cara untuk mengungkap kebenaran tentang suaminya. Aku bertemu seorang jurnalis investigasi yang pernah menulis tentang kasus suap yang melibatkan pria itu. "Kamu harus hati-hati," kata si jurnalis. "Orang seperti dia nggak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang mengancam posisinya." Aku tahu risikonya besar, tapi aku tak peduli. Untuk Maira, aku siap melakukan apa saja. Konfrontasi akhirnya terjadi di apartemen Maira. Suaminya muncul tanpa peringatan, wajahnya dingin dan penuh amarah. "Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan semuanya dariku, Maira?" katanya dengan nada rendah yang mengancam. Aku berdiri di hadapannya, mencoba melindungi Maira. "Dia bukan milikmu. Dia punya hak untuk hidup tanpa rasa takut." Pria itu tertawa kecil, sarkastik. "Dan kamu pikir kamu bisa melindunginya?
Kamu hanya anak kecil yang bermain-main di dunia orang dewasa. Tapi kali ini, aku punya bukti. Bukti tentang jaringan kriminal yang dia jalankan, bukti yang cukup untuk menjatuhkannya. Kalau kamu sentuh dia lagi, semuanya akan tersebar, kataku sambil menunjukkan salinan dokumen di ponselku. Dia terdiam, matanya menyipit tajam. Kamu akan menyesal, katanya sebelum pergi, tapi aku tahu itu hanya gertakan. Maira memelukku erat, air matanya mengalir deras. Kamu gila, Lukman, tapi aku cinta kamu. Setelah konfrontasi itu, suaminya pergi dari hidup Maira. Namun, konsekuensi dari tindakan kami tidak kecil. Maira kehilangan banyak hal, apartemennya, status sosialnya, bahkan beberapa teman yang dulu mendukungnya. Tapi untuk pertama kalinya, dia bebas. Kami memulai hidup baru, jauh dari kota itu. Aku berhenti kuliah, mencari pekerjaan sederhana untuk membangun kembali semuanya bersama Maira. Apakah ini sepadan? Tanyanya suatu malam, ketika kami duduk di balkon kecil apartemen baru kami. Aku menatapnya, menggenggam tangannya erat. Kamu sepadan, Maira. Selalu. Dia tersenyum, lalu bersandar di bahuku. Aku harap kita tidak akan pernah menutup pintu ini lagi. Waktu berlalu, membawa kami ke kehidupan yang lebih tenang, jauh dari bayang-bayang gelap masa lalu. Maira dan aku kini tinggal di sebuah kota kecil yang sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada lampu terang, hanya kami berdua yang mencoba menjalani hari demi hari. Cinta kami masih penuh tantangan. Kadang, aku melihatnya termenung, seolah mengenang sesuatu yang berat. Tapi setiap kali aku menggenggam tangannya, dia akan tersenyum, seolah mengingatkan dirinya bahwa kini dia tidak sendiri lagi. Aku menyesal kita harus melalui semua itu, katanya suatu malam. Tapi aku tidak pernah menyesal memilihmu. Aku tersenyum, membelai pipinya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu memilih kamu, Maira. Karena cinta kita lebih besar dari ketakutan manapun. Dan di malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, kami akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kami cari. Kami tahu perjalanan kami jauh dari sempurna, tapi kami juga tahu satu hal yang pasti. Pintu yang dulu tertutup kini telah terbuka selamanya. Dan di baliknya, cinta kami tumbuh tanpa batas. Hidup baru kami tidak semudah yang kami bayangkan. Kota kecil tempat kami menetap memang jauh dari gemerlap dan ancaman masa lalu, tetapi kehidupan sederhana juga membawa tantangan yang berbeda. Aku bekerja di bengkel motor, pekerjaan kasar yang membuat tanganku penuh minyak setiap hari, tapi itu cukup untuk menghidupi kami. Maira, dengan segala kecerdasannya, membuka kelas kecil untuk mengajar bahasa Inggris. Awalnya hanya ada beberapa murid, tetapi lambat laun, kelasnya mulai dikenal warga sekitar. Namun, bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Suatu hari, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Jangan pernah merasa aman, Lukman. Suara itu terdengar dingin sebelum sambungan terputus. Aku tahu suami Maira belum sepenuhnya menyerah. Meskipun dia sudah kehilangan kendali atas Maira, egonya yang besar membuatnya sulit melupakan penghinaan yang kami lakukan. Aku tidak memberitahu Maira soal ancaman itu. Aku tidak ingin dia khawatir. Tetapi setiap malam, aku terjaga lebih lama, memastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Suatu malam, setelah Maira selesai mengajar, dia pulang dengan wajah pucat. Ada yang datang ke kelas tadi, katanya sambil meletakkan tasnya. Dia nggak bilang siapa namanya, tapi dia terus bertanya tentang aku, tentang kita. Aku merasakan darahku mendidih. Apa dia mengancammu? Maira menggeleng. Tidak, tapi cara dia bicara, aku tahu dia dikirim oleh seseorang. Aku tahu siapa orang itu. Dia tidak akan berhenti sampai memastikan kami benar-benar hancur. Aku akan cari tahu siapa dia, kataku. Maira memegang tanganku. Kita nggak bisa terus hidup dalam ketakutan. Lukman, mungkin kita harus pergi lagi.
Aku menatapnya lama, lalu menggeleng. Tidak, kita sudah cukup lama lari. Kali ini, kita harus melawan. Kami akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan seorang teman lama yang bekerja di bidang hukum. Dia menyarankan kami untuk mengajukan perlindungan hukum. Tetapi itu berarti harus menghadapi ancaman secara langsung. Apa kamu yakin siap untuk ini? Tanya Maira saat kami mempersiapkan dokumen. Aku mengangguk. Aku nggak akan biarkan siapapun mengambil kebahagiaan kita lagi. Maira, ini saatnya kita berdiri teguh. Prosesnya panjang dan melelahkan. Kami harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman dan menghadapi risiko terbukanya luka lama. Namun, di balik semua itu, kami mulai melihat secercah harapan. Setelah berbulan-bulan, ancaman itu akhirnya mereda. Suami Maira menyerah ketika segala usahanya untuk mengintimidasi kami tidak lagi membuahkan hasil. Hidup kami perlahan kembali normal. Maira semakin sibuk dengan kelasnya, bahkan mulai mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat sebagai guru inspiratif. Aku, meskipun hanya montir sederhana, merasa bangga bisa mendukungnya di setiap langkah. Namun, tantangan terbesar kami bukanlah ancaman dari luar, melainkan membangun kembali kepercayaan diri Maira. Dia masih sering merasa bersalah atas semua kekacauan yang terjadi di hidupku. Kalau saja aku tidak menyeretmu ke dalam semua ini, katanya suatu malam. Aku memeluknya erat. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih terjebak dalam hidup yang membosankan dan tanpa arah. Kamu membuat aku merasa hidup, Maira. Dia tersenyum kecil, lalu menyandarkan kepalanya di dadaku. Aku hanya ingin kita bahagia, Lukman. Itu saja. Kini, setiap malam, kami duduk di balkon kecil apartemen sederhana kami. Bintang-bintang di langit menjadi saksi perjalanan panjang yang telah kami lalui. Maira menatapku dengan senyum lembut, memegang tanganku erat. Kamu tahu, kalau aku diberi pilihan untuk mengulang semuanya, aku tetap akan memilih jalan ini. Aku tetap akan memilih kamu. Aku tersenyum, lalu mengecup keningnya. Aku juga. Maira, apapun yang terjadi, aku akan selalu memilih kamu. Hidup kami mungkin jauh dari sempurna, tetapi di tengah lika-liku itu, kami menemukan sesuatu yang lebih berharga. Cinta yang bertahan dalam badai, cinta yang membuat semua pengorbanan terasa layak. Pintu-pintu masa lalu mungkin pernah tertutup, tetapi kini, pintu masa depan kami terbuka lebar, menanti langkah berikutnya dalam perjalanan kami. Dan kali ini, kami melangkah bersama, tanpa rasa takut.